Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Merawat Kesehatan Jiwa. Kita akan lihat 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Surat 3 Yohanes 1 ayat yang kedua kita baca bersama dengan bersuara. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada ungkapan dalam dunia olahraga, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi dalam kenyataannya seringkali terbalik, saudara-saudara. Kalau kita lihat orang gila yang kehujanan, kepanasan, tidur di luar rumah, gak pernah masuk angin kelihatannya, gak pernah dikerokin, ibu-ibu udah pakai mantel 3 masih masuk angin. Jadi rupanya di dalam jiwa yang kuat semestinya terdapat tubuh yang lebih sehat. Sebab banyak orang kelihatan fisiknya oke, tapi jiwanya bermasalah. Dan masalah di dalam jiwa akan menyebabkan problem juga muncul secara fisik. Satu kali ada seorang anggota gereja yang punya masalah dengan pikiran negatif. Kalau dia tidur di kamarnya, dia suka merasa ada orang ikut tidur di bawah kolong ranjang. Dan malam-malam dia merasa orang itu keluar dan mencekik dia, saudara. Nah akhirnya dia pergi konsultasi kepada psikiater dan berbulan-bulan konsultasi kok nggak ada kemajuan ya. Sampai satu kali pendetanya datang ke rumah itu dan dia bilang boleh nggak saya masuk ke kamar tidur di mana biasanya kamu merasa ada orang keluar dari kolong ranjang. Ditunjukin saudara-saudara. Lalu hamba Tuhan mendoakan orang ini mengusir roh ketakutan. Dan setelah dia lihat ranjang itu, dia bilang, boleh enggak saya pinjam gergaji? Lalu dia ambil gergaji, dia potong 4 kaki dari ranjang itu. Jadi ranjangnya turun ke bawah. Sejak itu orang itu sehat. Tidak merasa ada orang tidur di bawah kolong ranjang. Karena sudah enggak ada kolongnya, saudara sekalian. Nah ini namanya mengandalkan kuasa Allah, tapi juga mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ingin agar kita punya jiwa yang sehat. Sehingga tubuh kita dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa yang dimaksudkan dengan mental health atau kesehatan jiwa itu? Ini adalah kondisi mental dan emosional yang baik. Hingga seseorang bisa berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat menghadapi tekanan, dia tetap kuat. Pada waktu dia bisa membina hubungan dengan orang lain, relasinya sehat. Pada waktu dia membuat keputusan, dia tidak bimbang, tetapi dia bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. Mengapa kesehatan jiwa itu penting? Data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, tahun 2023, 1 dari 8 orang di dunia hidup dalam gangguan mental, depresi. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2022, 9,8% penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional. Bahkan 1,7 per 1000 penduduk mengalami gangguan jiwa berat alias gila. Sekarang katanya nggak boleh bilang gila. Harus ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Memang orang Indonesia paling pinter menghaluskan kata-kata, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada yang kebal terhadap masalah kejiwaan ini. Semua orang termasuk orang Kristen bisa kena, bisa burn out, mengalami kelelahan jiwa, jenuh, depresi. Daud dikenal sebagai seorang penyair, pemusik yang diurapi Tuhan. Tapi dalam Mazmur 42, Mazmur 43, dia bicara tentang jiwanya yang tertekan. Dia bergumul dengan stres, depresi,
dan rasa kesepian. Ayub pernah trauma karena 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, bahkan istrinya mengolok-olok dia. Hampir dia mengalami krisis iman untuk Tuhan memberikan kekuatan dan memulihkan dia. Elia adalah orang yang pernah membunuh 450 Nabi Baal di Bukit Karmel. Tapi waktu istri Raja Ahab namanya Isabel mendengar hal itu, dia bilang, awas aku akan bunuh. Orang Sunda bilang, dipaehan. Begitu saudara, langsung Elia lari ke padang gurun. Dia bilang, Tuhan mendingan aku mati saja. Heran ya, lawan 450 laki-laki berani lewat satu perempuan. Takut saudara, inilah the power of woman. Luar biasa. Banyak suami panglima, istrinya pang 6, lebih sakti. Saudara-saudara, jadi jiwa yang tidak sehat akan memberikan pengaruh negatif bagi banyak hal. Mempengaruhi iman kita, mempengaruhi relasi sosial dengan orang lain, mempengaruhi produktivitas kita. Dulu berprestasi, sekarang prestasinya anjlok. Maka harus diatasi dengan cara yang benar. Dan saya percaya Alkitab adalah jawaban untuk setiap pergumulan kehidupan, termasuk isu tentang mental health atau kesehatan jiwa ini. Kalau saya baca dalam Filipi 4 ayat 4-8, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Situasi tidak nyaman, mestinya dia tertekan. Tapi dia malah bisa memberikan surat yang membawa sukacita bagi orang percaya. Saudara, bagaimana supaya kita punya sikap mental yang sehat? Kita baca Filipi 4 ayat 4-8. Dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara baca ayat yang ganjil. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Bersama, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 5B yang akan membawa kesehatan mental bagi kita. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Bersukacita senantiasa, bukan karena kondisi luar yang nyaman, tapi karena hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Habakuk pernah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku akan beria-ria di dalam Allah yang memberikan kemenangan kepadaku. Artinya apa? Masalah di luar bisa negatif, tapi saya memilih untuk bersukacita. Sukacita adalah pilihan. Happiness is a choice. Kebahagiaan adalah pilihan. Setiap hari kita mau diperhadapkan pada 2 pilihan. Bangun tidur ngomel bersungut-sungut. Atau yang kedua, bangun tidur bersyukur, berterima kasih, berdoa, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang menentukan pilihan yang saudara ambil. Yang kedua, kalau kondisi jiwa kita ingin sehat, selain bersukacita, tidak murung, hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hidup ini jangan banyak musuh. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena 1 musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Saudara. Makanya kita harus berbuat baik. Jangan suka musuhan sama orang.
orang yang banyak temennya, orang yang gak suka nyimpen dendam, kesehatan mentalnya jauh lebih sehat. Yang ketiga, berdoa dan bersyukur. Ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita ada pergumulan, curahkan isi hati kepada Tuhan di dalam doa. Sebab kalau khawatir pun, kita nggak akan mengalami berkat dan mujizat. Saudara, kadang-kadang kita ini gampang banget khawatir. Saudara bikin pesta, ulang tahun, atau pernikahan anak misalnya. Yang diundang banyak, yang datang dikit, karena hujan dan yang lain. Aduh, hati gelisah. Gimana nih makanan banyak, orang yang datang dikit, khawatir kan, siapa yang habisin. Apalagi sebaliknya, orang yang datangnya banyak, makanannya yang terbatas, saudara sekalian. Kalau yang tadi kan makanannya berlimpah-limpah, orangnya kurang. Yang sekarang ini makanannya terbatas, sedangkan orang yang datang banyak. Lalu saudara khawatir, ada gunanya enggak? Apakah karena saudara khawatir mie-nya melar? Apakah karena khawatir kerupuknya mekar? Kan tidak. Daripada khawatir, mendingan berdoa. Dah khawatir mah enggak ada gunanya, doa berguna. Doanya gimana? Tuhan, lihatlah banyak sekali orang yang hadir, makanan terbatas. Saya berdoa supaya yang datang tidak rakus-rakus, supaya makanannya cukup. Kan itu lebih dahsyat dan berkuasa, saudara-saudara. Ada seorang anak ngomel sama bapak karena mereka hidup sangat sederhana dan kadang-kadang anaknya ini telat bayar uang sekolah karena nggak ada duit. Lalu dia bilang, papa ini saya lihat ya rajin doa, pagi doa, malam doa. Tapi saya ini di sekolah itu dibully sama teman-teman, dimarahin sama guru. Karena uang sekolah telat melulu. Papa ini doa, dapat apa sih dari Tuhan? Gak kaya-kaya, ngapain doa? Enak denger ya, doa itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Justru karena papa berdoa, papa banyak kehilangan. Kehilangan apa, Pak? Waktu papa berdoa, papa kehilangan kekhawatiran akan hari depan. Papa kehilangan kemarahan akan situasi yang ada. Papa kehilangan rasa ingin menyalahkan Tuhan, mengapa kondisi hidup seperti ini. Papa kehilangan sifat-sifat negatif di dalam kehidupan. Saudara, doa itu bukan untuk mendapatkan uang lebih banyak, berkat lebih banyak. Tapi doa menyebabkan sifat-sifat buruk dalam hidup kita dihilangkan, dihalaukan, kepahitan, kejengkelan, dendam, dibuang dalam hidup kita. Makanya kita berkata jangan khawatir, tapi lebih baik kita berdoa. Yang keempat, berdamai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertama, damai dengan Allah. Bertobat, percaya Yesus. Supaya kita tidak binasa karena kita adalah musuh Allah. Tapi kita menjadi anak Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau Tuhan sudah mengampuni diri kita, kita harus bisa mengampuni kesalahan kita. Orang yang mengampuni diri bisa menerima kelebihannya. Tapi juga bisa menerima kekurangan yang ada dalam hidupnya. Karena tiap orang itu ada plus minusnya. Tapi kita bisa menerima kita apa adanya. Seperti kita diterima Tuhan. Kita juga bisa berdamai dengan sesama. Tidak hidup di dalam kepahitan. Tetapi rukun satu dengan yang lain. Dan yang kelima, berpikir benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya percaya kita terpanggil bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir benar. Orang yang pikirannya positif belum tentu benar, tapi orang yang pikirannya benar akan positif. Orang berpikir positif bisa dia pelajari dari
buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Tapi pikiran benar hanya datang dari firman Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, merenungkan siang dan malam, pikiran Tuhan akan ditransfer kepada pikiran kita. Dan kemenangan Tuhan akan berikan dalam kehidupan ini. Saudara, kadang-kadang kita banyak pikiran negatif, kalut dan sebagainya. Tapi perkatakan firman Tuhan. Aduh, bisa enggak saya menghadapi masalah ini? Baca firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aduh bahaya, apa saya bisa tambah parah bahkan mati? Alkitab berkata, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Inilah pikiran benar yang ada melalui firman Tuhan. Sehingga kalau firman itu masuk di dalam hati kita, damai sejahtera kita akan alami. Sekarang saya ingin ajak saudara melihat beberapa contoh orang-orang yang mengalami pergumulan dan bagaimana solusinya. Yang pertama, saya ambil contoh tentang seorang pengusaha yang stres karena tekanan bisnis atau bangkrut. Sekarang ini kan banyak orang di PHK, perang dagang Amerika, China dan sebagainya tentu punya imbas ke dunia. Lalu kita mulai berpikir apakah keuangan kita akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lampau. Ataukah ke depan kondisi ekonomi akan lebih buruk. Saudara, kalau ada pengusaha stres karena tekanan dalam bisnisnya atau bahkan bangkrut, dia seringkali mulai menarik diri dalam keluarga. Nggak mau gaul sama teman-teman, sama orang rumah aja bawaannya marah, nggak mau ngobrol dengan baik. Dia kehilangan semangat hidup, rasanya masa depan suram, madesu. Seringkali marah-marah kepada orang yang ada. Anak ribut sedikit dimarahin, istri ngomel, dimaki. Sampai kucing aja jalan harus pelan-pelan. Kalau tidak dilempar pakai sandal, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kejiwaan karena stres akibat pekerjaan? Kita bisa datang kepada konselor, minta nasihat. Ya, konselor psikologi dan konselor finansial. Datang sama hamba Tuhan. Datang kepada para pembimbing rohani. Kalau saudara sakit, kita nggak segan ketemu dokter. Kenapa ketika kita ada problem, pergumulan, kita pikir kita bisa mengatasi masalah sendiri. Alkitab berkata, berdua lebih baik dari seorang diri. Karena kalau yang satu lemah, yang satu jatuh, yang lain bisa menguatkannya. Datang kepada konselor, curahkan isi hati saudara. Minta didoakan, minta solusi, bukan minta duit. Saudara juga boleh konsultasi kepada konsultan keuangan. Orang yang sudah ngerti cara mengelola uang. Karena kadang-kadang masalah kita itu adalah kita juga tidak pandai mengelola keuangan. Terlalu boros dalam kehidupan. Reorientasi identitas. Nilai diri kita bukan ditentukan oleh keberhasilan finansial. Kadang-kadang orang merasa dirinya berharga karena dia punya rumah, dia punya mobil. Jadi kalau rumahnya, mobilnya harus dijual untuk membayar hutang-hutang, wah dia rasa dunianya sudah ambruk. Padahal keuangan kita itu bisa naik turun, saudara-saudara. Dan tidak boleh menjadi dasar harga diri kita. Kalau saudara sombong waktu engkau punya duit banyak, engkau akan minder ketika engkau tidak punya duit. Karena harga diri saudara ditentukan oleh naik turunnya kurs, naik turunnya nilai uang yang ada. Saya dan saudara berharga bukan karena berapa banyak uang yang kita punya, tapi karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Orang sekarang cari emas, cari perak. Untung Tuhan tidak menebus kita dengan emas dan perak. Dia menebus kita dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Darah anak domba Allah telah tercurah bagi kita. Itu yang membuat diri kita berharga. Saudara-saudara, kita berharga bukan karena merek baju yang kita pakai. Bukan karena merek tas yang kita miliki. Ada banyak ibu-ibu kan
bangga, rasanya hatinya lebih berkembang kalau yang dipakai Hermes. Kalau Kermes mah minder, saudara-saudara. Nggak tahu Hermesnya asli atau palsu. Biasanya itu akan ketahuan kalau lagi musim hujan. Kalau yang palsu lagi hujan-hujannya, Hermes nutup kepala, saudara-saudara. Tapi kalau yang asli, maka dia tutupi dengan badannya. Oh, itu asli, saudara sekalian. Jadi lebih baik badannya kehujanan, kena sakit daripada tasnya luntur, kira-kira seperti itu. Tapi saya mau bilang, harga diri kita bukan karena merek baju, merek sepatu, bukan karena kita naik mobil, ataukah kita naik kendaraan umum. Kita berharga karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki kesehatan jiwa yang baik. Terlibatlah di dalam komunitas rohani, BIKOM, komunitas sel, untuk mendapat dukungan emosional dan doa. Sebab kalau kita punya komunitas teman-teman seiman yang saling menguatkan, itu akan membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Contoh yang kedua, kepala keluarga yang depresi. Misalnya ada ayah punya 3 orang anak, ngalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Istri juga sudah mengancam, awas ya, kalau masih belum punya duit saya PHK, pemutusan hubungan kawin. Wah, ini lebih bahaya, saudara-saudara. Dia merasa gagal berperan sebagai suami dan ayah. Mengalami insomnia, nggak bisa tidur. Tidur sebentar, bangun lagi. Tidur sebentar, mimpi dikejar celeng, tanduknya 5, hati gelisah. Merasa tidak berguna dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Dukungan keluarga sangat penting, tidak menyalahkan. Bapak Ibu, kalau lagi nggak ada duit jangan ribut. Ini duit udah nggak ada, ribut lagi. Oh, berkat tambah jauh. Justru kita harus kompak doa. Tuhan berkatilah kami. Sebab di mana orang duduk rukun bersama, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Cari bantuan profesional, konselor, hamba Tuhan, untuk mendoakan saudara, untuk bisa mengkonseling saudara. Ikuti komunitas sel yang mendukung. Dan pahami bahwa nilai diri bukan hanya dari penghasilan. Kita berharga karena kita adalah anak Tuhan. Sekali lagi, penting sekali kita tergabung dalam komunitas sel. Sehingga kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau ada masalah jangan ngumpet terus di dalam kamar. Tapi temui saudara-saudara seiman untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kasus yang ketiga, ibu rumah tangga yang mengalami kelelahan secara emosional. Saudara mungkin karena dia harus mengurus anaknya sendiri, nggak ada pembantu, nggak ada suster, anaknya 3 misalnya. Suami bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam, sehingga dia merasa kesepian, rasa tidak berharga. Dan mulai kehilangan minat untuk merawat diri atau rumah. Saudara baru mandiin anak yang pertama, anak kedua udah bilang lapar, teriak-teriak minta makan. Ya udahlah bikinin dulu makanan untuk anak kedua, anak ketiga udah pengen dimandiin. Aduh, begitu mandiin anak yang ketiga, anak pertama yang udah didandanin ngompo. Waduh, terus dari pagi sampai malam seperti begitu. Dan akibatnya kita rasa kehabisan waktu. Jangankan untuk dandan, saudara-saudara. Jangankan untuk beresin rumah. Untuk ngurus anak aja rasanya udah habis energi yang ada. Nah, kondisi ini bisa dialami oleh ibu-ibu yang mengurus anaknya, merawat anaknya sendiri. Ada juga beberapa ibu yang mengalami baby blues syndrome. Sedih, cemas, mudah marah, sulit tidur, kehilangan selera makan setelah dia melahirkan. Untungnya sindrom ini mestinya tidak terlalu panjang. Walaupun untuk beberapa bulan, beberapa orang bisa saja sampai beberapa bulan. Nah kalau kita mengalami burnout, kelelahan jiwa karena situasi ini, bagaimana kita mengatasinya? Bergabung dalam komunitas ibu-ibu untuk saling mendukung. Penting sekali komunitas itu, saudara-saudara. Sehingga kita bisa saling menguatkan dan kita rasa ini bukan cuma pergumulan pribadi kita. Orang lain juga mengalami
dan bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, saya dorong saudara semuanya punya saudara seiman di mana kita bisa sharing satu dengan yang lain. Berapa bulan lalu saya dan istri dan jadi 3 pasangan lah pergi ke Pineng untuk general check up kesehatan. Karena udah lama saudara, sebelum COVID kita pernah, setelah COVID sampai sekarang baru berapa bulan lalu. Begitu sampai besoknya baru mau pergi ke rumah sakit, ketemu sama jemaat Jakarta, ketemu sama jemaat Bandung, ngajak makan duren, saudara-saudara. Kita bilang, aduh nanti kalau udah di check up baru makan duren, sekarang jangan dulu, nanti gula darah jadi tinggi. Saudara-saudara, jadi setelah selesai check up baru pergi makan duren di Penang kan enak-enak saudara-saudara. Lalu yang dari Bandung gue begini, Pak, saya ini biasanya dia datang dengan beberapa orang keluarganya. Saya bilang sering ke sini. Oh, setahun sekali mah suka. Tapi biasanya rombongan, Pak. 10 orang, 15 orang, 20 orang. Wih, banyak banget sama siapa? Teman-teman Komsel. Oh, kenapa mesti rame-rame? Kita pernah ngalami begitu diperiksa, kan maunya hasilnya bagus semuanya. Ternyata ada teman kita, satu begitu diperiksa, jantungnya ada sumbatan. Dan harus segera dioperasi, saudara. Waduh, stres, kalap, bingung. Coba kalau suami istri, gimana? Tapi karena ada teman-teman, 15 orang, 20 orang, itu malam saling doakan, saling menguatkan. Udah, kita tungguin, kita jagain. Sehingga akhirnya operasi berjalan dengan lancar, baik, dan akhirnya orangnya pulang ke Indonesia sembuh. Saudara sekalian, support system itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Waktu suami sakit, istri sendiri bingung. Mau ke dokter apa, obat apa, dan sebagainya. Tapi kalau ada komunitas sel yang saling kenal, bisa telepon, gimana ya kira-kira. Nah kalau kita kurang akrab satu dengan yang lain, nelpon ke siapa ya? Saudara sekalian, penting sekali kita tergabung di dalam komunitas sel. Miliki waktu pribadi untuk penyegaran jiwa, dan dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting. Bahkan kita perlu minta bantuan konselor. Saudara-saudara, saya mau tanya. Kalau saya ngangkat air kemasan ini, ringan atau berat? Siapa yang bilang berat? Siapa yang bilang enteng? Enteng ya? Saya mau tanya. Sebetulnya enteng atau beratnya bukan sekedar berapa bobotnya, tapi berapa lama durasinya. Ini kan enteng, coba angkat 3 jam. Enteng apa berat? Berat. Apa yang dibutuhkan? Istirahat sebentar, jeda, break, pause, sela, lalu ngangkat lagi. Kehidupan kita juga kalau terus bisa mental breakdown, saudara-saudara. Tapi kalau kita bisa jeda, sela, kita mundur 2 langkah untuk maju 5 langkah, itu sesuatu yang sangat baik. Jadi kita bisa ngomong sama suami, boleh nggak besok atau lusa, kamu izin cuti deh setengah hari. Emang kamu mau kemana? Aduh udah capek banget, udah rasa hidup ini sangat tertekan. Saya pengen punya waktu lah, nggak usah sepanjang hari, mungkin 3-4 jam lah. Saya pengen tidur, atau saya pengen ke rumah orang tua saya. Me time, punya waktu untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa memulihkan energi jiwa yang ada. Nah suami perlu ngerti, pasangan perlu paham. Atau kalau enggak, untungnya kita ya, di Indonesia itu masih bisa titip-titip. Anak dititipin mertua, anak dititipin adik atau kakak. Kalau orang di luar negeri mau nitip ke siapa? Saudara-saudara. Punya anjing aja dibawa kemana-mana, susah dititipin. Apalagi anak. Aduh kita masih bersyukur Indonesia itu masyarakat komunitasnya masih bisa saling mendukung. Tapi kalau saudara bingung siapa yang bisa dititipin. Ngomong kepada keluarga terdekat, minta waktu beberapa jam. Seharilah paling panjang. Supaya saudara bisa beristirahat sejenak.
Seperti ngangkat ini sudah 5 jam udah gak kuat. Padahal orang bilang, cuma ngangkat itu aja. Ngomel, ogohan dan sebagainya. Orang kalau gak ngerti kan begitu. Iya, kalau semenit mah enteng, coba 5 jam. Waduh, bisa kaku semua badan. Maka perlu ada refreshing, istirahat. Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, contoh yang berikutnya adalah remaja. Saudara-saudara, remaja itu biasanya masalahnya mungkin itu adalah anak kita atau cucu kita atau ponakan kita. Salah satu masalah adalah putus cinta. Putus cinta itu bisa membuat hatinya benar-benar hancur. Secara emosional, perasaan ditolak, tidak berharga, marah, malu, susah tidur, nangis, hilang arah seperti layangan putus. Secara rohani, merasa kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sudah melakukan hubungan terlalu jauh sampai hubungan fisik dan sebagainya. Dia rasa, aduh aku najis, aku tidak berkenan kepada Tuhan. Rasa bersalah menarik diri dari persekutuan dan pelayanan. Secara fisik nafsu makannya menurun. Atau ada yang kebalikannya, makan terus. Ada yang lesu, tidak bergairah, kadang ada keinginan untuk menyakiti diri. Ini situasi yang bahaya. Kalau saudara pernah dengar ada orang-orang mati muda, gantung diri, terjun dari apartemen. Itu masalahnya masalah putus cinta kan saudara. Nah kalau ada orang yang seperti itu, jangan kita bilang, gitu aja. Nangis, dunia tidak sedaun kelor. Memang gampang mengucapkannya, tapi bagi yang ngalami, waduh itu rasanya. Dunia itu sangat gelap kalau ditinggal pacar. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Nah bagaimana kita bisa menolong mereka untuk memulihkan? Saya sebut sebagai 5P. Yang pertama ada pengakuan, nangis di hadapan Tuhan, curhat di hadapannya, bawa semua luka emosi kepada Tuhan. Kedua, putus tuntas, bukan cuma fisik tapi juga jiwa. Karena hubungan yang terlalu dalam menimbulkan ikatan di dalam jiwa. Maka kita perlu berdoa, lepaskan jiwa dan hatiku dari orang ini. Karena itu kenapa orang putusnya sekarang masih bisa nangis 3-4 bulan kemudian. Ingat aja terus. Karena jiwanya terikat, didoakan. Dalam nama Yesus, lepaskan jiwa anakmu ini dari semua ikatan yang ada. Dan biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera. Ketiga, percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jangan menghukum diri terus. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat masa depan kita. Yang keempat, pulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Caranya dekat dengan Tuhan, banyak doa, baca Alkitab, hidup dalam pujian dan penyembahan. Itu akan menyegarkan jiwa. Belajar bersyukur, belajar bersukacita sebagai sebuah pilihan. Itu akan membangunkan hati kita. Dan rawat tubuh, olahraga, makan makanan yang sehat, mandi, saudara-saudara. Supaya pulih kondisi kita. Dan yang kelima, perlu melibatkan komunitas. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan menghadapi sendiri, jangan mengurung diri lama. Itu akan memperdalam luka. Ceritakan ke saudara seiman dan mentor rohani. Disinilah peranan kelompok sel kembali muncul. Betapa pentingnya kalau kita punya teman-teman yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ada orang bilang gini, first love, cinta pertama, is the best. Itu yang terbaik. Second love, second best. Third love, gak beres. Jadi orang selalu terobsesi bahwa cinta yang termurni, terbaik, terindah, cinta pertama. Tapi pada umumnya orang belum tentu nikah dengan cinta pertamanya. Kadang-kadang hanya ilusi. Ada orang pikir, aduh nyesel ya, saya kenapa nggak kawin tuh sama pacar pertama. Mungkin jauh lebih bahagia. Belum tentu juga. Yang terbaik itu yang Tuhan kasih untuk saudara. Bukan yang saudara pikir, tapi apa yang Tuhan pikir. Jangan nyesel, aduh kawin sama sekarang mah.
Nggak enak, mungkin lebih bahagia kalau sama pacar saya yang dulu. Nggak juga, saudara. Gimana cara ngetesnya? Salah satunya, kalau saudara ikut reuni SMA, setelah 40 tahun nggak ketemu. Wih, bayangkan. Wah, menyala-nyalakan. Wih, ingin ketemu lagi teman SMA 40 tahun nggak pernah ketemu. Waduh, ketemu pacar pertama. Begitu kapangi, meni butut. Mendingan nu ayeuna katanya. Saudara-saudara, dulu mah nangis. Bayang-bayangnya, aduh rasanya aku tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi kita akhirnya sadar bahwa pikiran kekanak-kanakan kita itu seringkali nggak betul. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Karena itu terima apapun yang Tuhan beri dengan sukacita. Saya akan akhiri dengan ini. Di Amerika ada seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual dari sejak kecil. Diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangkan. Luka, trauma, marah, takut, lama depresi. Dan akhirnya ketika usianya belasan tahun ada seorang pria yang juga masih muda mendekati dia, pacaran, ngajak kawin. Dia bilang, udah cepet kawinin saya. Karena tujuannya apa? Dia ingin segera lari dari rumah papanya yang memperkosa dia. Akhirnya nikah dalam usia muda. Cuma 1,5 tahun, cerai saudara. Karena apa? Dasar pernikahan sangat rapuh. Trauma masih dialami. Saling menyalahkan. Ribut dan sebagainya. Wanita ini setelah cerai mau bunuh diri. Untung ada teman wanitanya. Yang kemudian ajak dia ke gereja. Akhirnya dia dengar firman, dipulihkan. Sejak itu dia melakukan terapi jiwa. Dia konseling dengan hamba Tuhan. Dia mengaku dia pernah terluka. Dia mengaku dia pernah dilecehkan oleh orang tuanya. Dia belajar berdoa, menyembah Tuhan, menghidupi firman. Dan kemudian belajar mengampuni dan menerima diri apa adanya. Sekarang Joyce Meyer, wanita ini adalah pembicara dan penulis Kristen ternama di Amerika Serikat. Kalau dia khotbah, dia bukan gembala, tapi dia pengkhotbah. Ratusan ribuan, kadang puluhan ribu orang datang. Terutama para wanita. Karena dia kalau khotbah simple. Bagaimana mengatasi rendah diri, bagaimana menghadapi pengkhianatan atau perselingkuhan dalam pernikahan. Hal-hal yang sehari-hari dan ibu-ibu merasa sangat dikuatkan tiap kali mendengarkan khotbah dia. Nah satu hari setelah dia menjadi seorang pengkhotbah, Tuhan ingatkan dia bahwa dia harus bereskan masalah ini dengan ayahnya. Karena dia puluhan tahun gak ketemu papanya, saudara. Lalu dia cari informasi di mana ayahnya berada. Akhirnya dia ketemukan di sebuah tempat yang sangat kurang baik, saudara. Dalam kondisi sakit-sakitan, lemah, udah tua, gak ada yang jaga, gak ada yang urus. Joyce Meyer datang dan berkata, Papa, aku datang mencari kamu hanya untuk mengatakan apapun yang kau pernah perbuat kepada saya. Karena Kristus ada dalam hatiku, aku mengampuni engkau. Aku tidak akan menuntut apapun daripadamu. Aku mengampuni engkau, Papa. Nangis papanya, saudara. Dan dia bilang, izinkan saya merawat Papa sampai akhir hidupmu. Karena saya dan suami, dia menikah lagi dengan seorang suami Kristen yang baik, yang melayani selama puluhan tahun. Akan merawat kamu. Papanya gak mau, karena malu, saudara. Tapi setelah dibujuk, didesak, akhirnya bersedia. Ditempatkan di sebuah tempat yang lebih layak dan dirawat oleh anak menantunya sampai akhir hidupnya. Menjelang meninggal, Joyce Meyer menginjili papanya yang pernah memperkosa dia. Papanya bertobat dan bersedia dibaptis. Biasanya Joyce Meyer gak pernah baptis. Dia punya teman-teman gembala yang suka membaptis. Tapi kali itu dia ngomong sama teman gembala pria. Boleh gak kali ini saya yang baptis papa saya sendiri. Temannya mengizinkan, kamu masuk ke kolam baptisan, kamu baptis ayahmu. Saudara-saudara dan Joyce Meyer membaptis ayahnya yang pernah memperkosa dia. Dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa, bahwa di dalam Kristus ada pemulihan.
Sejauh apapun luka yang pernah kita alami. Mungkin tidak seperti separah Joyce Meyer yang mengalami perlakuan yang sangat traumatis ini. Tapi dalam Kristus bisa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Jepang adalah negara yang punya nilai seni yang tinggi. Salah satu kerajinan atau seni yang mereka sering lakukan diberi nama kintsugi. Dan ini sangat bagus untuk melukiskan pemulihan jiwa. Kalau misalnya ada keramik, katakan itu piring atau mangkok yang jatuh dan pecah. Kalau saudara beli piring keramik, murah kan? Pecah. Ada harganya enggak? Enggak ada, dibuang ke tong sampah. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Jepang kadang mengambil keramik yang pecah, tidak dibuang, tapi disatukan kembali, dilem bukan dengan lem biasa, tapi dengan emas cair, sehingga retakannya itu menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Sebelum mangkok ini pecah, harganya murah. Setelah dilapis dengan emas cair, ditunjukkan bekas lukanya, diekspos, justru nggak tambah murah, tambah mahal, saudara-saudara. Ini adalah kintsugi. Saya percaya ahli kintsugi jiwa yang paling utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara pernah luka hati, hancur hati, retak, remuk, bawa kepada Yesus. Dia akan menyatukan. Tuhan tidak akan menyembunyikan luka dan menganggapnya aib. Tapi menyembuhkan dan menjadikan kesaksian bagi banyak orang. Itu sebabnya mengapa orang yang pernah dipenjara karena kasus kriminal, ketika dia bertobat, dia keluar dari penjara. Dia melakukan pelayanan kepada orang-orang di penjara. Karena dia pernah mengalami, dia mendampingi, menginjili, dan waktu keluar, dia mencarikan pekerjaan, tempat tinggal sementara. Karena dia tahu betapa susahnya cari pekerjaan setelah dia keluar dari penjara. Ada orang yang kena narkoba sepanjang hidupnya. Hampir mati, overdosis beberapa kali. Tapi ketika dia sungguh bertobat, dia bisa mendirikan panti rehabilitasi narkoba. Dan dia tidak menutup-nutupi bahwa saya adalah pecandu. Tapi Tuhan Yesus memulihkan hidup saya. Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita datang kepada Tuhan, selalu ada pemulihan yang membawa masa depan yang sangat indah. Karena Tuhan sangat cinta kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami tekanan dalam hidup? Datanglah kepada Yesus. Dengan retakan pada jiwa kita, Dia sanggup membalutnya. Dia sanggup memperbaharui. Sehingga kita akan hidup di dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama.